Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada hari ini saya akan menemani Anda belajar bersama tentang masalah kepemimpinan. Kita mau ngambil tema pemimpin dan manajer. Pemimpin dan manajer itu ada bedanya atau tidak? Nah, itu yang dipelajari. Ini salah satu mata kuliah dari Fakultas Dakwah, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Ya, pemimpin dan manajer. Jadi manajemen dan kepemimpinan itu tidak sama. Kepemimpinan tanpa manajemen tidak terkendali dan tidak bersemangat. Kepemimpinan menyebabkan bisnis kecil dapat berjalan dan menjaga agar tetap berjalan. Sementara leadership adalah salah satu fase dari sekian banyak. Seorang manajer yang sukses itu harus memiliki itu. Oke. Perbedaannya apa manajer dengan kepemimpinan ya? Sorry, ini keliru. Ini leader. Leader itu tugasnya mengarahkan. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Kalau leader ya, kalau manajer itu dia punya kekuasaan karena ditunjuk, punya legitimasi untuk mampu memberi penghargaan dan memberi penghukuman kepada anak buahnya. Bedanya apa? Sekilas ini tidak ada perbedaan ya, tapi penting ada perbedaan. Seorang pemimpin itu, kekuatan seorang pemimpin ada di mana? Tahu? Mempengaruhi itu yang dipengaruhi apanya? Mempengaruhi dengan apa? Tahu? Sampean tak kasih contoh. Ayo ngopi. Koncomu melok budal kabeh ikut ngopi. Itu kenapa? Kenapa kok terpengaruh kok ikut? Kan ada fase-fase, ada proses penerimaan. Kekuatannya ada di mana? Dia mampu mengaruhi orang. Pemimpin yang kuat itu dia punya ide yang kuat, punya pemikiran yang kuat. Jadi seorang pemimpin itu bukan lintas batas tubuh. Jadi orang misalnya sama melihat muka cantik kok jelek, melihat tokoh-tokoh itu bagaimana? Kita tidak lagi melihat wajahnya, tapi melihat auranya, melihat kekuatan pikirannya. Beberapa orang percaya bahwa pemimpin dilahirkan, sementara manajer itu dibentuk. Nah, pemimpin itu dilahirkan, dia punya kekuatan untuk memimpin orang lain. Manajer mungkin memberi kepemimpinan, tapi pemimpin bisa melakukan fungsi manajemen, tapi manajer tidak bisa melakukan fungsi unik dari pemimpin. Jadi misalnya gini, apa beda ini? Jadi camat, jadi lurah, karo jadi kepala desa, bedanya apa? Podo-podo pimpin desa ini. Camat, lurah adalah manajer, kades adalah leader, pemimpin. Bedanya di mana? Beda. Kalau lurah itu dia dapat SK, ditunjuk jadi lurah. Kalau kepala desa, dia pilihan, dia dipilih oleh warga untuk memimpin. Dinamika menjadi pemimpin ini sulit bagi seorang kepala desa dibanding dengan seorang lurah. Manajer fokus pada pencapaian tujuan. Pemimpin bekerja mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini seni memimpin. Jadi makanya saya sering mengistilahkan pemimpin itu seni memuji dan memarahi orang pada saat yang tepat. Jadi misalnya ini bos mengawasi Anda di mana berada, menekankan kekurangan, mengawasi, menghadapi kompleksitas, mencari fakta. Nah, sementara pemimpin, jadi sementara bos, manajer itu melakukan hal secara benar, do thing right, itu manajer. Sementara pemimpin itu do the right thing, melakukan hal yang benar. Apa bedanya? Melakukan hal secara benar dan melakukan hal yang benar. Apa bedanya? Ya coba pikir, tindakan. Kalau do thing right, melakukan hal secara benar, itu
Misalnya gini, saya seorang guru, saya menerapkan diri sebagai manajer. Bagaimana saya menerapkan pemberian nilai kepada Anda para mahasiswa? Bocah gak tau mlebu elek bijine. Bocah apa sregep bijine apik. Jadi melakukan hal secara benar sesuai dengan aturan. Mahasiswa sregep bijine apik, mahasiswa malas bijine elek. Sementara guru dosen sebagai leader nggak bisa begitu. Kalau guru dosen menerapkan diri sebagai manajer, mahasiswanya hanya akan jadi robot. Mahasiswanya tidak terinspirasi, dosen malas, nggak menarik, dosennya nggak asik. Tapi kalau dosen menerapkan diri sebagai leader, bocahnya nggak tahu mlebu, tapi cah iki pinter ya tambah sithik lah. Bocahnya pinter, sregep tapi kemelinti, gak duwe adab karo dosennya dilongi. Nah, kenapa gitu? Hah? Nah, jadi kalau manajer itu menggunakan ukuran aturan tadi, kalau leader enggak, kondisional. Dengan adanya leader tadi, maka situasi kepemimpinan akan lebih hidup, organisasi akan lebih hidup. Oke ya, perbedaan manajer pemimpin, fokus on thing, memperlakukan manusia sebagai barang, manajer itu. Kalau leader memperlakukan manusia sebagai manusia. Kalau tadi kan sebagai barang, gak tau mlebu elek, sregep, apik. Ini menungso ya. Kadang-kadang apik, kadang-kadang elek. Makanya saya sering gini, kowe sing bijimu apik, rasa kemelinti, nasibmu tidak akan sebagus nilaimu. Kowe sing bijimu elek, rasa cilik hati, kenapa nasibmu tidak akan seburuk nilaimu? Karena hidup itu bukan hanya urusan nilai. Hidup itu urusan skill. Skill itu bagian dari apa yang dicapai oleh para leader. Nah, leader itu menginspire, influence, motivate, build, shape, dan seterusnya. Menginspirasi, mempengaruhi. Gak cuma nyeneni kalau memuji. Itu leader. Manajemen itu administrasi, sistem, struktur. Kalau pemimpin, inovasi, pengembangan, komitmen, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Leader atribut intelijen, kemampuan, kecerdasan, ya, personality, jujur, inisiatif, agresif, ambisius, itu harus itu. Nah, leader style, gaya memimpin itu mendelegasikan, berpartisipasi, melibatkan partisipasi, telling, ya, selling, katakan. Loyalty, kelompok seringkali loyal kepada leader daripada manajer. Mengapa? Jadi contohnya cuma dosen kok ngajari mahasiswa karo model sing sregep diwehi apik, sing gak sregep diwehi elek. Wong piye carane iso loyal, iso seneng karo dosene. Kapan dadi guru, wong modelmu ngono piye carane bocah seneng karo sampean? Karena sampean menganggap mereka sebagai robot, sebagai benda, maka mereka juga akan menganggap Anda sebagai benda. Tapi kalau leader, kita memperlakukan peserta didik sebagai manusia, mereka juga akan memanusiakan kita. Kira-kira begitu. Maka loyalitas akan muncul. Nah, manajer itu menguasai hard skill, leader soft skill. Soft skill itu komunikasi, perhatian, jaringan, dan lain sebagainya. Baik, kira-kira itu perbedaan manajer dan pemimpin bisa dipahami? Bisa. Baik, ada pertanyaan? Aman. Untuk sebuah pemerintahan, jika harus memilih Oke, lebih bagus leader yang punya kemampuan manajerial yang bagus. Leader tanpa punya kemampuan manajerial dan pemimpin efektif itu pemimpin yang mampu menggerakkan organisasinya itu ikut sesuai dengan kemauan dia. Makanya pemimpin itu nggak perlu orang sangat ahli, cukup pinter gitu aja. Dia bisa ngatur orang pinter. Makanya sejarah selalu berulang. Nah, makanya taklukkan ketakutan Anda sekarang daripada ke depan. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih waktunya. Nanti bisa undang saya untuk diskusi lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.